Sepakat dari kawan-kawan SBSI 92 seluruh Indonesia sepakat untuk mendukung Bapak Anies Baswedan menjadi presiden di 2024. 2019 kami turun demo sampai sekarang Omnibus Law masih tetap dipaksakan oleh pemerintah sehingga rakyat, buruh, petani, nelayan tercekik gara-gara Anies Baswedan satu-satunya pada saat 2021, pada saat Bapak Anies Baswedan menjadi gubernur, beliau berani menentang kebijakan pusat, bahkan beliau sampai digugat oleh Apindo dan beliau menghadapi itu dengan senyum. Dan beliau bukan karena beliau apa? Karena beliau betul-betul mengedepankan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pimpinan buruh tapi di luar Jumhur Hidayat CS ya, itu menemui Anies Baswedan menemui Ganjar Pranowo dipimpin Andi Gani Nenawea. Nah, kalau Andi Gani kita tahu dari awal memang pendukung loyal Jokowi ya, Komisaris Utama BUMN, entah sekarang masih apa enggak. Dan memang kalau mendukung Ganjar Pranowo itu hal yang biasa, atau misalnya menarik perahunya ke dalam dukungan terhadap Ganjar Pranowo. Tapi coba kalau kita bicara tentang jejak ya, jejak kebijakan, siapa yang sesungguhnya lebih pro terhadap nasib buruh? Ini kan yang aneh adalah Ganjar Pranowo adalah presiden, calon dari presiden yang mengeluarkan Omnibus Law. Andi Gani adalah pemimpin buruh yang presiden yang dia dukung mengeluarkan Omnibus Law. Ini menegaskan bahwasanya Anies Rashid Baswedan juga didukung dan diinginkan oleh buruh Indonesia karena rekam jejaknya begitu nyata. Kerja justru semakin memberi ruang untuk hadirnya tenaga kerja asing. Politik upah murah, PHK yang semakin dipermudah, kompensasi PHK yang diperkecil, outsourcing atau alidaya yang sangat diperluas, pekerja kontrak yang semakin diperluas dan diperpanjang waktunya, entitas serikat pekerja, serikat buruh yang diperlemah, dan berbagai hal lainnya yang membuat posisi pekerja semakin terhimpit, sulit, dan semakin merana. Ada fakta yang diungkapkan bahwa Anies melawan Omnibus Law dan menaikkan upah buruh 5,1% dibandingkan Ganjar yang cuma 0,87%, dan berani menolak Omnibus Law sama-sama. Tetapi tak urung pemimpin-pemimpin buruh malah menemui Ganjar sebagai calon yang akan didukung all out. Alasannya sederhana, kata Andi Gani, karena Ganjar berani menemui buruh di lapangan. Padahal kalau kita harus lihat ya, Ganjar orang yang di-endorse oleh Jokowi. Jokowi orang yang tidak saja mengeluarkan Perpu Ciptaker, tetapi juga secara sengaja melanggar konstitusi. Disuruh buat undang-undang, dia keluarkan Perpu, shortcut saja, dan karena menguasai DPR ya percaya diri saja, dan DPR akhirnya mengesahkan Perpu itu menjadi undang-undang. Dan di MK sudah menunggu juga kekuatan istana sehingga rasanya tidak mungkin akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. SBSI 92 dukung Anies dengan harapan ubah Undang-Undang Cipta Kerja jika terpilih. Dikutip dari jpnn.com Jakarta, Serikat Buruh Sejarah Independen SBSI 92 memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan pada pemilu 2024. SBSI 92 mendukung Anies sebagai kandidat presiden dengan harapan ketika nanti terpilih dapat mengubah Undang-Undang Cipta Kerja. Dukungan SBSI 92 diputuskan pada Rapat Koordinasi Nasional Khusus Rakornasus di Jakarta, Jumat 25 Agustus. SBSI 92 mendukung dan siap memenangkan Anies Rashid Baswedan sebagai kandidat presiden pada pemilu 2024, ujar Sekjen SBSI 92 Asep Jamaluddin saat membacakan pernyataan hasil Rakornasus. Menurut Asep, keputusan tersebut berlaku untuk seluruh perangkat SBSI 92 dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, pengurus komisariat tingkat perusahaan sampai kepada seluruh anggota. Sementara Ketua Umum SBSI 92 Sunarti berharap jika kelak Anies terpilih mampu mengubah Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil Rakornasus SBSI
92 diserahkan kepada anggota tim 8 kepercayaan Anies Baswedan, Sudirman Said. Sudirman dalam kesempatan tersebut menyatakan ucapan terima kasih atas dukungan SBSI 92. Dia menyampaikan komitmen Anies Baswedan untuk memperbaiki kondisi buruh di tanah air, utamanya menyangkut kesejahteraan dan jaminan sosial sepanjang hayat bagi kaum buruh. Pak Anies berpesan agar dukungan kepada beliau tidak berhenti di Rakornasus, tetapi harus terus digaungkan hingga ke lingkungan keluarga para buruh dan lingkungan sekitar. Ucapnya, Sudirman menyatakan dukungan ini merupakan rangkaian dari dukungan kalangan buruh yang sudah memberikan pernyataan sikap dan memberi angin segar bagi pemenangan Anies Baswedan. Hadir dalam kesempatan itu para pengurus SBSI 92 dari tingkat nasional, provinsi dan juga perwakilan beberapa serikat buruh. Rakornasus kali ini mengangkat tema memperkuat komitmen dan militansi organisasi untuk bergerak menuju perubahan yang berkeadilan dan diselenggarakan khusus untuk membahas dukungan SBSI 92 pada kandidat presiden pada Pilpres 2024. Jakarta, Serikat Buruh Sejarah Independen SBSI 92 memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan pada pemilu 2024. SBSI 92 mendukung Anies sebagai kandidat presiden dengan harapan ketika nanti terpilih dapat mengubah Undang-Undang Cipta Kerja. Dukungan SBSI 92 diputuskan pada Rapat Koordinasi Nasional Khusus Rakornasus di Jakarta, Jumat 25 Agustus. SBSI 92 mendukung dan siap memenangkan Anies Rashid Baswedan sebagai kandidat presiden pada pemilu 2024, ujar Sekjen SBSI 92 Asep Jamaluddin saat membacakan pernyataan hasil Rakornasus. Menurut Asep, keputusan tersebut berlaku untuk seluruh perangkat SBSI 92 dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, pengurus komisariat tingkat perusahaan sampai kepada seluruh anggota. Sementara Ketua Umum SBSI 92 Sunarti berharap jika kelak Anies terpilih mampu mengubah Undang-Undang Cipta Kerja. Hasil Rakornasus SBSI 92 diserahkan kepada anggota tim 8 kepercayaan Anies Baswedan, Sudirman Said. Sudirman dalam kesempatan tersebut menyatakan ucapan terima kasih atas dukungan SBSI 92. Dia menyampaikan komitmen Anies Baswedan untuk memperbaiki kondisi buruh di tanah air, utamanya menyangkut kesejahteraan dan jaminan sosial sepanjang hayat bagi kaum buruh. Pak Anies berpesan agar dukungan kepada beliau tidak berhenti di Rakornasus, tetapi harus terus digaungkan hingga ke lingkungan keluarga para buruh dan lingkungan sekitar. Ucapnya,